Kalau begitu bagaimana saudara saksi bisa mendapat informasi, bisa mengetahui, tadi saudara saksi ditanya oleh jaksa penuntut umum tadi, bahwa tidak ada ini, tidak ada ini. Dari mana saudara bisa tahu? Itu kan bisa rapat-rapat di eselon 2, eselon 1, bahkan di tingkat level menteri dan sebagainya. Ataukah setiap habis itu Menteri Keuangan melaporkan kepada saudara? Tidak. Tidak. Dari mana saudara bisa punya pengetahuan seperti itu dari atas pertanyaan tadi? Tidak dengan tidak mengetahui itu kan beda. Iya. Saya pernah dengar, pasti tahu itu. Ya, ditanyakan itu aset-aset yang pernah dijual, aset-aset berjalan. Saudara kan bagian apa namanya? BUMN. Betul. Silakan dijawab. Saya tidak tahu persisnya. Yang saudara tahu saja, sebutkan. Apakah di dalam ngotek EKN ini menarik nih saudara ya? Pernyataan saudara ini cukup menarik, ini bisa menjadi hal yang baru. Apakah memang sudah ada rencana dalam pembangunan itu, dalam pengetahuan Anda sebagai orang yang ikut, itu akan dicabut semua hak-hak tersebut? Saya tidak tahu. Terus mekanismenya bagaimana hak yang sudah ada seperti itu? Contohnya hak yang batu bara dan lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu persisnya. Tidak tahu. Ada satu majelis, satu saudara saksi ya. Saudara ini DJKN ini kantornya cuman ada satu di Jakarta atau di beberapa lokasi? Kantor pusat di Jakarta, kemudian kami punya kantor wilayah di 17 provinsi, di 17 wilayah provinsi, dan kemudian 71 kantor pelayanan di seluruh Nusantara. Kalau saudara sendiri di kantor pusat ya? Saya di kantor pusat. Di kantor pusat. Di kantor pusat itu di lokasi saudara bekerja, ya kan tentunya kan ada banyak pegawai-pegawai yang lain selain saudara sendiri. Apakah dari pegawai-pegawai tersebut, ya, itu pernah tahu adanya video terdakwa ini? Sebagian mungkin tahu. Sebagian tahu. Saudara pernah bertemu juga kan? Nggak usah pakai Sehari-hari. mungkin ya, nggak usah pakai mungkin. Kalau ada rekan saudara yang saudara lihat dan pasti mengetahui disampaikan. Kalau tidak tahu, nggak apa-apa, dibilang tidak tahu. Lanjutkan, Pak. Pertanyaan. Ya. Saudara pernah bertemu dan berbicara juga dengan orang yang tahu video terdakwa ini kan? Pegawai-pegawai yang ada di teman-teman saudara lah di sana. Pernah. Lalu bagaimana reaksi dari teman-teman saudara atas video yang tampil barusan ini, gimana reaksinya? Ya, beberapa hal tidak akurat. Tidak akurat, tidak benar Tidak gitu benar. ya. Apakah juga merasa kecewa, resah gitu? Saya kira dia tidak bisa menilai perasaan orang, Pak. Ya. Iya. Mungkin kalau dia sendiri aja ditanya boleh, tapi kalau perasaan orang kan sulit, Pak. Ya. Iya, majelis. Cukup, Pak. Cukup majelis. Cukup ya. Oke. Baik, silakan. Bentar, aku sikit ya. Penasihat hukum. Ya, terima kasih yang mulia. Tadi saudara saksi katakan bahwa kemungkinan dijual aset itu ada karena diatur di dalam undang-undang dan PP. Bisa disebut nggak undang-undang apa? Mohon izin menjelaskan yang mulia bahwa penjualan aset itu dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2004, tentu dengan syarat-syarat tertentu, Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pembendaharaan negara ya? Perbendaharaan. PP-nya bisa? Ya. Kemudian PP-nya, kalau aturan secara umum PP nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara dan barang milik daerah, sebagaimana telah diubah dengan
PP nomor 28 tahun 2020. Kemudian Iya. ya, kemudian khusus Dirobot tadi PP nomor berapa? PP 27 tahun 2014 yang telah diubah dengan PP 28 tahun 2020. Kemudian khusus untuk IKN terdapat juga aturannya dalam Undang-Undang IKN, Undang-Undang 3 tahun 2022 dan peraturan turunannya yaitu PP 17 tahun 2022. PP berapa tadi? PP nomor 17 tahun 2022. Saudara saksi ketika diminta oleh Cybercrime Mabes Polri untuk diperiksa, saudara saksi diminta sebagai apa? Sebagai saksi. Saksi fakta. Saksi fakta. Artinya saudara saksi diminta orang yang mengetahui masalah statement dari saudara terdakwa gitu. Saya berpikir saya diminta kaitannya dengan orang yang mengetahui tentang ketentuan peraturan dan kebijakan. Peraturan dan kebijakan. Bukan peristiwa statement beliau dalam videonya itu, bukan ya, tapi karena diminta. Ya, lebih kepada bagaimana peraturannya, bagaimana kebijakannya, peraturan, bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangannya. Oke, melanjutkan saudara saksi tadi, saudara saksi di Departemen Keuangan, terus masih ada Kasubdit ya, saudara saksi menyebutkan dia. Kasih ya? Kasih. Kasih itu eselon 3? 4. Eselon 4. Apakah Kementerian Keuangan tidak dilikuidasi juga dengan keputusan Menteri Keuangan, Presiden beberapa waktu yang lalu, eselon 4 itu dihilangkan sehingga tinggal koordinator, Kasubdit seperti itu? Sebagian sudah. Sebagian dihilang? Ya. Ya. Sudah tidak dikenal lagi kan istilah kasih, seperti itu? Sebagian tempat masih struktural karena dipandang masih perlu, tapi beberapa posisi yang sifatnya lebih fungsional, yang sifatnya lebih keahlian itu sudah dilakukan. Kalau di Kementerian Keuangan masih ada atau sebagian sudah dihilangkan? Sebagian sudah dihilangkan. Di tempat saudara bekerja masih? Ada yang sudah dihilangkan. Enggak, di tempat saudara yang bekerja? Di kantor pusat karena sifatnya kebijakan itu masih. Masih. Saudara saksi, kasih di kementerian itu saya ingin tanyakan, apakah dalam konteks IKN ini leading sektornya yang saudara saksi ketahui di Kementerian Keuangan atau Bappenas? Bappenas. Bappenas. Oke. Kalau gitu, apa peran Kementerian Keuangan kalau leading sektornya ada di Bappenas? Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam hal-hal kebijakan terkait keuangan negara dan kekayaan negara. Berkait tentang keuangan negara dan kekayaan negara. Oke. Apakah saudara saksi pada waktu pembahasan itu di Bappenas kan tentu lebih banyak pembahasannya sebelum masuk RUU-nya itu ke DPR? Atau saya tanya gini, ini usul inisiatif undang-undang ini apakah saudara saksi mengetahui dari pemerintah atau dari DPR? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Leading sektornya tadi Bappenas. Apakah saudara saksi di dalam rapat-rapat itu juga ikut memutuskan atau sebagai partisipan untuk sebagai supporting system? Saya sebagai supporting system. Supporting system. Yang melakukan antara lain penyiapan bahan. Penyiapan bahan. Dan sebagainya. Penyiapan bahan itu dalam rangka di kementerian saudara untuk rapat di Bappenas atau penyiapan bahan di dalam tim itu sendiri? Di Kementerian Keuangan. Karena Kementerian Keuangan tergabung dalam tim penyusun undang-undang itu secara keseluruhan. Saya lompat, sorry. Apakah saudara saksi masuk juga di dalam tim IKN itu? Kan tim itu dibentuk. Tim gabungan kan?
baik dari Bappenas, Kementerian Keuangan, PPR, dan lain-lain sebagainya. Apakah saudara saksi juga masuk di dalam tim itu atau hanya masuk di dalam tim asistensi yang ada di Kementerian Keuangan? Saya dalam tim asistensi Kementerian Keuangan. Tim asistensi keuangan. Artinya tidak masuk di dalam tim besar itu kan? Tidak. Tidak. Kalau begitu bagaimana saudara saksi bisa mendapat informasi, bisa mengetahui, tadi saudara saksi ditanya oleh jaksa penuntut umum tadi, bahwa tidak ada ini, dari mana saudara bisa tahu? Itu kan bisa rapat-rapat di eselon 2, eselon 1, bahkan di tingkat level menteri dan sebagainya. Ataukah setiap habis itu Menteri Keuangan melaporkan kepada saudara? Tidak. Tidak. Dari mana saudara bisa punya pengetahuan seperti itu dari atas pertanyaan tadi? Tidak dengan tidak mengetahui itu kan beda. Iya. Saya ulang lagi pertanyaan tadi, saudara mengatakan tidak kan? Apakah saudara memang menyatakan tidak atau tidak mengetahui? Saya mendasarkan pada pembahasan-pembahasan yang saya ikuti di lingkup Kementerian Keuangan. Saya pernah juga hadir dalam rapat yang meskipun saya tidak tergabung dalam tim inti pemerintah pusat, tetapi saya pernah mendampingi pimpinan saya rapat dengan Bappenas, bahkan juga rapat dengan DPR. Berapa kali saudara ikut rapat pembahasannya di Bappenas dan berapa kali ikut pembahasan di DPR? Yang saya ingat yang dengan DPR 2 kali. Dengan Bappenas? Dengan Bappenas saya lupa persisnya, beberapa kali. Oke, nggak apa-apa, lupa kan manusia kan. Menurut saudara saksi, tadi saya ingin balik lagi ke tadi punya. Pak, Ibu Sri Mulyani pernah 2 kali ya menjabat Menteri Keuangan. Betul. Pada posisi waktu saudara saksi kan tahun 90, berapa mulai tadi kerja? 96. 96, artinya pada tahun 2000-an, 2004 ya kan, 2009 saudara saksi sudah bekerja di Kementerian Keuangan kan? Sudah. Oke. Saudara saksi mengetahui tadi ditanya tadi ya masalah kasus Senturi, mengetahui? Saya mengetahui. Apakah saudara saksi mengetahui juga Ibu Sri Mulyani dipanggil oleh Pansus khusus menyelidiki Senturi di DPR? Saya pernah membaca tentang itu. Pernah membaca. Apakah saudara saksi juga pernah mengetahui bahwa kesimpulan Pansus Senturi menyebut nama-nama orang yang terlibat kasus Senturi? Baik dari Kementerian Keuangan maupun dari Bank Indonesia? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah saudara saksi pernah mengetahui juga Bu Sri Mulyani berkali-kali dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Saya tidak tahu. Oke. Apakah saudara saksi pernah mengetahui juga Ibu Sri Mulyani pernah diperiksa di Kementerian Keuangan? Saya tidak tahu. Oleh KPK? Tidak tahu juga. Apakah saudara saksi pernah juga mengetahui Ibu Sri Mulyani pernah diperiksa KPK pada waktu dia menjabat salah satu direktur Bank Dunia di Amerika, di Seattle? Periksa itu oleh KPK? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Tapi bagaimana saudara saksi bisa menyatakan tadi bahwa mengambil kesimpulan? Sebenarnya saudara saksi harusnya tidak menjawab seperti ini. Itu kan pandangan saudara saksi, baik atau buruk, itu kan pandangan, pendapat. Saya mau tanya, bagaimana pandangan saudara saksi atas panggilan-panggilan itu? Iya, panggilan menurut Ibu Sri pendapat Mulyani. saya, ya menurut pendapat saya panggilan mungkin sebagaimana saya dipanggil di sini mungkin ya. Jadi nggak usah saudara saksi karena mungkin, dan itu juga saudara saksi cukup jawab aja karena itu kan pandangan, nggak perlu jawab. Saudara saksi pernah mendengar bahwa zamannya Ibu Sri Mulyani Kementerian Keuangan menjual aset di bawah nilai standar, yaitu aset yang milik negara ya, sudah jadi perusahaan pengelola aset di Pasena, Lampung, yang harganya 4, sekian triliun dijual 225 miliar. Saya tidak tahu. Tidak tahu juga seperti itu. Saudara saksi tadi menyatakan, saya belum masuk lagi, bahwa biasa adalah aset-aset negara dialihfungsikan, didaya gunakan, bahkan dijual. Menurut saudara saksi yang pernah saudara saksi mendengar kan di bawah kendalinya aset-aset itu kan di bawah Kementerian Keuangan.
aset-aset negara yang anggap sajalah dijual atau direslah yang saudara saksi ketahui di mana saja. Kan aset itu baik aset yang dikuasai oleh BUMN maupun oleh kementerian maupun lembaga-lembaga negara yang lain. Sudah pernah dengar? Pasti tahu itu. Ya, ditanyakan itu aset-aset yang pernah dijual, aset-aset negara. Saudara kan bagian apa namanya? BUMN. Betul. Silakan jawab. Saya tidak tahu persisnya. Yang saudara tahu saja, sebutkan. Yang banyak saya tahu itu aset-aset yang dikerjasamakan atau istilah saya tadi pemanfaatan, ya, tanpa mengubah status kepemilikan. Oke. Itu banyak. Yang merubah status milik BUMN atau milik kementerian atau milik lembaga-lembaga negara yang lain? Kalau Ya, izin. aset, contoh aset kejaksaan atau aset pengadilan, itu kan aset miliknya kejaksaan sendiri atau aset miliknya pengadilan situ, dia bagian aset negara. Aset negara. Bagian aset negara. Begini, mungkin yang tadi saya berpikirnya yang bersifat tanah bangunan, ya. Tapi yang bersifat bukan tanah bangunan, selain tanah bangunan itu sering terjadi penjualan aset. Ya, kita masuk ke tanah bangunan. Apakah saudara saksi mengetahui aset Kementerian Pertahanan, ya, Angkatan Darat ini dekat kita ini di Jalan Kramat? Saudara kan bolak-balik tuh pasti ke lapangan Banteng. Ada dulu rumah sakit Ridwan Muraksa. Kan sebelah kiri, mau tahu nggak, ada itu sebelah kiri jalan. Saudara kalau dari rumah dari mana lewatnya? Dari Keramat saya tinggal. Nah, dari Keramat, Blitar. betul gitu. Saudara mengetahui di Keramat itu ada rumah sakit besar, rumah sakit Angkatan Darat. RSPAD. Rumah Sudah. SPAD di sini. Iya. Rumah sakit Ridwan Muraksa. Enggak, Keramat. Tidak tahu saya. Tidak tahu. Itu dijual itu. Oleh itu direslah istilahnya itu. Bukan dijual langsung, direslah. Bangunan itu diambil oleh pengembang dan dia bangun tempat yang lain. Itu dibenarkan kan sistem kita? Reslah, sistem reslah kan dibenarkan? Tukar-menukar, benar. Benar. Apakah saudara saksi juga mengetahui proses perpindahan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dari Gajah Mada? Apa prosesnya itu? Saya tidak tahu persisnya, tetapi saya mengetahui prosedurnya. Oke. Begitu juga kantor Kejaksaan Negeri Pusat pindah ke Kemayoran. Juga tidak tahu seperti itu. Ya, saya tidak tahu persisnya perpindahan tersebut, tetapi saya mengetahui prosedur atau tata cara. Apakah prosedurnya memungkinkan? Memungkinkan. Memungkinkan. Asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu. Betul. Oke, dari saudara saksi tadi menyatakan, saya ingin tanya. Apakah betul Encep Sudarwan ini Direktur BUMN di JKN? Masih? Betul. Betul. Tetapi sekarang sudah terjadi reorganisasi sehingga nomenklatur organisasinya berubah tapi menjadi PKKN. Tapi tetap pejabatnya CEP. Betul, Direktur PKKN. Oke. Apakah saudara saksi pernah mendampingi atau mendengar press conference yang dilakukan, ya kan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di JKN yang nomenklatur yang saudara tadi kemukakan berubah? Kementerian Keuangan RI akan mengotomatisasi sejumlah aset negara di Jakarta nilainya 1.000 triliun. Tadi kan saudara bicara inventarisasi, terus investigasi dan optimalisasi. Apakah saudara pernah mendengar itu? Kan di lingkup saudara seperti itu. Iya. Ya. Apakah saudara saksi juga pernah mendengar juga pernyataan dari Encep ini menyatakan semua aset ini akan dijual, akan dikerjasamakan, akan dijual atau dikerjasamakan
saat pembangunan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur? Mohon diulangi. Si Encep pada waktu dia ini direktur saudara ya, direktur ya dia, jabatannya direktur kan? Direktur. Direktur itu eselon 2 ya. Eselon 2. Oke. Pak Encep ini menyatakan makanya bahwa setelah lakukan tadi yang saudara kemukakan, melakukan inventarisasi, investigasi dan konsolidasi ya, akan diotomisasikan yang nilainya lebih kurang 1.000 triliun itu, dan akan dijual oleh Encep, akan dijual atau dioptimalisasikan. Pernah saudara mendengar itu? Iya. Oke, berarti kan pernah ada seperti itu. Terus, apakah saudara saksi juga mengenal SAR? Ini tadi adalah dirjen, ini adalah ahli. Staf ahli Menteri Keuangan. Staf ya. Coba saya baca. Saya tanya dulu, apakah saudara kasih mengenal namanya Made Arya Wijaya? Iya. Jabatannya di Kementerian Keuangan apa? Sekarang beliau staf ahli. Staf ahli. Apakah saudara saksi juga pernah mendengar pernyataan dari staf ahli ini yang dikuat di media massa, ya kan hubungan seperti itu, menyatakan salah satu bentuk opsi, ya kan salah satu bentuk opsi dari optimalisasi itu akan dijual ke pihak lain. Pernah mendengar itu? Saya tidak mendengar langsung statement tersebut. Tidak, tapi pernah dengar tidak langsung. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa sesuai ketentuan peraturan, bahkan dimuat dalam undang-undang maupun PP, pemindah tanganan itu dimungkinkan. Iya, iya. Artinya dijual itu dimungkinkan. Ya. Tetapi yang saya tahu, belum ada rencana, apalagi secara spesifik untuk melakukan penjualan tersebut. Ya kan perlu tahapan memang saksi. Penjualan aset-aset itu juga kan harus persetujuan juga nanti sama DPR seperti itu. Walaupun kewenangannya Kementerian Keuangan. Tapi kan itu yang dibuat langkah-langkah dalam rangka untuk membiayai. Pertanyaan saya berikut, saudara saksi. Apakah saudara saksi mengetahui awal dari pendanaan IKN ini sebelum masuk APBN, kan pernyataan-pernyataan akan dibiayai oleh pihak ketiga dan swasta? Tidak. Apakah saudara saksi tidak pernah mendengar di rapat-rapat Bappenas itu? Nanti kan kita tanya, pasti akan dihadiri juga oleh jaksa penuntut umum dari Bappenas itu, bahwa salah satu untuk membiayai itu adalah dengan itu, dan pernyataan pejabat-pejabat kita akan dibiayai oleh pihak investor atau pihak ketiga, pihak swasta. Yang saya pahami adalah sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, dari berbagai macam sumber yang sudah direncanakan. Itu setelah jadi undang-undang. Iya, Setelah antara jadi lain undang-undang. kerjasama dengan swasta. Itu memang dimungkinkan dan diharapkan partisipasi dari swasta. Ya. Apakah saudara saksi mengetahui pihak-pihak swasta yang ada? Tidak. Tidak. Apakah saudara saksi juga mengetahui pihak-pihak swasta yang menguasai lahan-lahan yang ada di IKN? Itu kan Tidak sudah secara persis. tidak. Pertanyaan saya kalau begitu, apakah lahan yang akan dibangun ibu kota negara itu lahan milik negara atau milik pihak lain, pihak swasta? Lahan dikuasai negara, Dikuasai. tanah negara. Ya, tapi atas tanah negara itu siapa yang atas ada hak apa lagi? Kan kita ada tanah di milik negara, semua kan tanah milik negara semua. Tapi di atas tanah negara itu kan muncul hak-hak. Iya. Nah, apakah saudara saksi mengetahui di atas lahan-lahan tersebut sudah bertebaran hak-hak lain, baik hak dalam pengelolaan hutan, tanaman industri, maupun hak-hak dalam pertambangan, terutama batu bara? Iya, secara garis besar saya tahu. Apakah saudara saksi mengetahui yang sekali-kali besar, yang besar-besar seperti itu? Kan banyak perusahaan itu yang sudah diumumkan juga oleh pemerintah, lahan-lahan tersebut, baik ring 1, ring 2, ring 3.
Nah, ring 1 apakah saudara saksi mengetahui siapa-siapa saja yang menguasai lahan-lahan tersebut? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Artinya kalau lahan-lahan tersebut sudah diberikan hak pengelolaan ke swasta oleh negara, apakah negara bisa mengambil alih begitu saja tanpa kompensasi, tanpa penggantian? Atau kan saudara, ini lahan sudah diberikan hak pengelolaannya kepada yang namanya PT ITCI. Dia menguasai lahan luas hampir 42.000 hektar. Di ring satunya 5.000 sekian. Atas nama ibu kota negara, lahan yang sudah dikelola, ditanam itu bisa kita ambil saja seperti itu. Yang saya tahu, karena tanahnya adalah tanah dikuasai negara, tanah negara, dan hak yang diberikan itu sifatnya temporer, negara punya kewenangan untuk mencabut hak tersebut. Apakah di dalam konteks EKN ini menarik nih saudara ya? Pernyataan saudara ini cukup menarik, ini bisa menjadi hal yang baru. Apakah memang sudah ada rencana dalam pembangunan itu, dalam pengetahuan Anda sebagai orang yang ikut, itu akan dicabut semua hak-hak tersebut? Saya tidak tahu. Terus mekanismenya bagaimana hak yang sudah ada seperti itu? Contohnya hak yang batu bara dan lain sebagainya. Iya, saya tidak tahu persisnya. Tidak tahu. Yang saya tahu secara umum, ya, ketika tanah dikuasai negara, maka negara bisa untuk mengambil. Bisa saudara memberikan contoh satu saja yang Misalnya sudah dikuasain, baik dalam hak pengelolaan hutan maupun hak tambang yang bisa itu bisa dicabut saja seperti itu oleh negara? Satu saja. Saya tidak bisa memberikan contoh. Tidak bisa memberikan contoh itu Anda tidak mengetahui apa tidak pernah ada? Iya, saya tidak tahu. Oke, dari saya cukup, ada, silakan.